Luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah ada di tanggal 7 bulan ke-11 tahun Masehi, tahun pergumulan 2021. Tutup mata, buka mata, habis perkunjungan, ketong sudah ada di dalam minggu Adventus. Lalu mulai bunyi Desember, ketong ada di dalam minggu kedua sudah Natal sektor. Walaupun banyak tantangan cobaan yang kita lalui, tapi sungguh luar biasa penyertaan kasih Tuhan di jemaat kita ini, karena taat dengan aturan, komitmen dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, maka tidak didapati sesungguhnya orang yang penyakit COVID sampai akut. Itu adalah Tuhan ada dan mencintai kita. Namun jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau mencermati kehidupan kita setiap hari pula di dalam bermasyarakat dan berjemaat, maka ada beberapa tipe orang yang kita temui. Dan salah satu tipe yang paling banyak orang ada dan miliki adalah yaitu munafik. Ya. Munafik di sini setidaknya ya, ada orang yang munafik, yang betul-betul munafik, tetapi ada orang yang sedikit-sedikit saja. Dan kalau mau disadari bahwa sesungguhnya kita munafik dan mau menyadarinya, itu berarti kita bisa ada dan merubah akan kehidupan kita untuk ada dan tidak munafik. Munafik ini kalau kita mau lihat bahasa-bahasa media sekarang, bahasa-bahasa yang tren sekarang, bahasa-bahasa yang dipakai oleh orang-orang suka YouTuber sekarang, dong bilang munafik ini sekarang ini dibilang pencitraan. Apa-apa dipublikasikan. Apa-apa dipublikasikan yang baik-baik saja. Bahkan kemesraan dengan pasangan, memberi seseorang, menyanyi di gereja, atau melakukan hal-hal yang positif. Mereka expose, mereka publikasikan pernyataan-pernyataan janji dan sebagainya. Padahal kalau kita mau selidiki dan telisik apa yang mereka lakukan, banyak orang melakukan itu dan mempublikasikannya itu hanya di kulit saja. Setelah itu tidak ada lagi action berikutnya yang mereka ada lakukan. Ada pepatah bilang begini, berkata itu lebih mudah daripada berlaku, karena lidah ini tidak punya tulang. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita tadi, yaitu dari Matius pasalnya yang ke-23 ayatnya yang pertama kita sampai ayatnya yang ke-12. Judul perikopnya saja itu sudah sangat-sangat ada dan menegaskan bagaimana sikap Tuhan Yesus Kristus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus mengecam. Mengecam ini berarti hal yang sangat serius yang Tuhan Yesus sangat tidak sukai di dalam kehidupan seseorang. Dia tidak menegur, tetapi dia mengecam. Itu berarti teguran yang besar, teguran yang kuat, teguran yang memang orang itu melakukan hal yang tidak seyogyanya, tidak sepantasnya. Bapak Ibu, ketika kita ada dan membaca mulai dari ayatnya yang kedua, di situ pertama-tama Tuhan Yesus Kristus memperkenalkan bahwa kedudukan ahli Taurat dan orang Farisi itu luar biasa. Dia duduk di kursi Musa. Kursi Musa ini adalah kursi pemimpin yang tertinggi. Itu berarti bahwa ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah kedudukannya yang tertinggi di dalam baik agama maupun masyarakat pada waktu itu, Mas. Dan dia ada dan melakukan tugas dan tanggung jawab sama seperti Musa lakukan. Kursi itu berarti menunjuk kepada jabatan dan kedudukan. Dia mengajarkan Taurat, dia mengajarkan
aturan-aturan yang Musa tetapkan di kitab Musa. Ia ada dan memberitahukan kepada semua orang bahwa Taurat itu bagaimana, harus bagaimana orang ada dan memberlakukan Taurat itu. Bahkan dikatakan di pasal-pasal di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu, bahwa orang Farisi dan ahli Taurat ini tidak bisa diragukan lagi. Dia menghafal di luar kepala. Dan apa yang Taurat itu minta, mereka lakukan. Mereka mampu ada dan menghafalnya. Dan dengan pengetahuan yang ia tahu bahwa apa yang Taurat tuntut, maka mereka lakukan. Tetapi sungguh ironisnya ketika kita baca selanjutnya, maka di ayat ketiga itu Tuhan Yesus bilang, kalian boleh ada mengikuti ajaran mereka, tetapi jangan ikuti kelakuan mereka. Itu berarti kalau kita menyimak apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di sini, memang orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini di dalam soal mengajar tidak ada duanya. Apa yang disampaikan tentang hukum Taurat itu tidak ada salahnya menurut Tuhan Yesus Kristus. Itu semua benar. Tidak ada yang dilewatkan, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tidak ada diplesetkan di dalam ajaran-ajarannya tentang apa yang dikehendaki Tuhan terhadap Tauratnya kepada kita. Semua yang diajarkannya adalah benar. Itu berarti bahwa yang dikecam oleh Tuhan Yesus di sini bukan ajarannya, tetapi yang dikecam oleh Tuhan Yesus di sini adalah oknum. Sehingga Tuhan Yesus bilang, kalian boleh mengikuti apa yang dia ajarkan, tetapi jangan ikuti apa yang ia lakukan. Boleh dilihat bahwa orang yang menguasai kitab itu berarti cara berkhotbahnya juga luar biasa. Tidak akan ada orang tidur ketika ia berkhotbah. Tidak ada orang yang ada dan keluar ketika ia berkhotbah. Ketika mereka memimpin kebaktian, gaya mereka sangat luar biasa, memakai baju doa, memakai tali. Ya, kalau orang Yahudi itu ketika mereka mau berkebaktian, mereka mengikat kepala dengan tali hitam, namanya tefilin ya. Lalu mengikat tangan. Itu tali hitam atau kayak kain hitam itu berisi dengan ayat-ayat. Dililitkan mulai dari tangannya ke atas. Itu dililitkan bahwa tanda diikatnya dia, tanda ia ada terikat dengan Tuhannya dan ia ada di dalam doa. Itu dilakukan. Lalu ketika dia berdoa tidak main-main, dengan suara lantang. Bukan saja di dalam rumah gereja atau rumah sinagoge pada waktu itu, tetapi di sudut-sudut jalan. Ketika jam kebaktian, itu berarti mereka ada dan di mana mereka berada, di situ mereka berdiri lalu berdoa. Kalau Kristen Ortodoks Bapak Ibu, dia punya jam-jam kebaktian itu sama dengan jam kebaktian Muslim. Diatur demikian. Tidak ada bedanya. Dan ketika jamnya tiba, mereka tidak pergi menghindar ke dalam rumah atau ke dalam kamar. Di situ mereka ada dan berdiri. Mereka mau menunjukkan, mari lihat, kita orang ahli Taurat, mari lihat kata orang Farisi ini, bukan main kita ini tidak pernah melewatkan jam kebaktian. Tidak pernah sedetik pun ketika jam
itu sudah menandakan berarti sudah mulai ada. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mereka lakukan itu hanya mencari perhatian semata. Tuhan Yesus bisa melihatnya bahwa apa yang mereka katakan tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mereka pemimpin-pemimpin yang hanya ada dan cari nama. Mereka ada dan menjadikan jabatannya itu tameng. Untuk ada dan dihargai, untuk ada dan dihormati, untuk ada dan ditakuti. Dia menaruh beban di dalam kehidupan orang lain, kamu harus ini, kamu harus itu, tetapi dia sendiri tidak pernah untuk melakukan apa yang sudah ada dan dia nyatakan di dalam kehidupan umat. Dia menyuruh orang untuk mengasihi, tetapi dia tidak pernah mengasihi dengan seturut dengan kehendak apa yang Tuhan Yesus ada atau Taurat katakan. Sehingga Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang banyak, kepada orang-orang Yahudi, bahwa saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Saya tidak ada dan tidak menghargai hukum Taurat, tidak. Tetapi saya memaknai ulang yang sesungguhnya. Apa sih sebenarnya yang dikehendaki, apa sih sebenarnya yang dituntut di dalam hukum Taurat itu. Sehingga jabatan keagamaan, bahkan agama itu tidak diperalat untuk kepentingan diri sendiri, untuk menggolkan keinginan sendiri. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini banyak orang mempergunakan gereja untuk mencari suara yang banyak kalau pemilu. Ada yang sumbang inilah, sumbang itulah. Dan banyak juga tokoh-tokoh gereja yang tergoda menjual hak kesulungan untuk ada dan melihat program-program gereja yang harus jalan. Dan itu tidak bisa kita tutup mata, banyak sekali. Dan terkadang kita salah kaprah dalam hal ini. Sehingga yang kita lihat adalah persekutuan itu menjadi saling mencurigai satu dengan yang lain. Sehingga apa yang dikatakan bahwa kita ini adalah satu tubuh, terkadang tubuh itu kita cabik-cabik sendiri dengan kepentingan kita. Banyak pemimpin-pemimpin yang mau dikatakan berhasil membangun gedung gereja yang besar, punya fasilitas yang bagus dan sebagainya, tetapi tidak menyadari bahwa mencabik-cabik tubuh Kristus itu sendiri demi untuk pamornya. Jadi hati-hati kita. Ketika kita ada dan bergereja, ketika kita ada dan berjemaat, banyak persoalan-persoalan yang kita melihatnya sebagai hal yang sederhana, komitmen di dalam berjemaat, ternyata kita tidak ada dan berkomitmen di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang Tuhan Yesus kehendaki di dalam kehidupan kita, kehidupan seseorang yang percaya adalah ketika kita bersedia mengikutnya, ketika kita bersedia menerima satu jabatan, sebagai apapun kita di dalam struktur kepengurusan gereja itu berarti kita harus ada dan komitmen dengan janji kita. Karena semua orang yang diangkat untuk melayani ini diangkat dan didoakan di dalam gereja. Dan diingatkan. Dan juga diberikan pengutusan, pergilah. Dan lakukanlah kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu. Bukan pergilah dan lakukanlah kehendakmu di dalam kehidupanmu. Jadilah berkat bagi orang lain, bukan jadilah berkat bagi dirimu sendiri. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana seorang pemimpin, bagaimana seseorang yang sudah berkomitmen itu mampu untuk menyatukan katanya dan perbuatannya. Baik ketika kita membaptis anak, ketika kita sidi,
Dan ketika kita menerima tugas dan tanggung jawab sebagai pengurus unit, pengurus wadah, guru sekolah minggu, kolektan, kantoria, pemain organ, pemain trompet, multimedia, sound system, kostor, itu semua ada sebagai perangkat pelayan dalam gereja. Sehingga jangan katakan bahwa cuma pendeta, cuma penatua yang ikut itu firman. Lalu pendeta ini dan penatua atau diaken ini sama dengan hidup di dalam rumah kaca. Jemaat lur, bikin apa sadiki, suta baos. Jemaat tidak menyadari bahwa sama kedudukan. Sehingga setiap orang sungguh merasa diri jadi pemimpin di dalam kehidupannya. Tetapi tidak melebihi Tuhan Yesus Kristus sama yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bagaimana ia ada dan komitmen dengan apa yang telah ia ada dan akui dalam kehidupannya. Tema kita di saat ini adalah merawat relasi hidup bersama. Kalau merawat itu berarti relasi ini sudah ada. Hubungan kita ini berjemaat sudah ada. Hubungan suami istri sudah ada. Hubungan kekerabatan sudah ada. Hubungan bermasyarakat sudah ada. Bagaimana kita supaya ada dan tetap akur? Bagaimana kita tetap ada dan tetap jalan sebagai organisasi gereja? Bagaimana kita jalan sebagai jemaat di unit, di sektor, di wadah-wadah supaya tidak ada yang selalu baku gigit, baku makan karena hal-hal yang kecil saja dan saling menjatuhkan. Sehingga tubuh Yesus Kristus ini berulang-ulang sakit, berulang-ulang luka, dan berulang-ulang Tuhan Yesus merasakan tersalibkan di atas kayu salib. Bagaimana kita merawat relasi kita adalah kita komitmen. Kita mampu untuk ada dan menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk ada dan menyatukan kata dan perbuatan kita. Baik itu sebagai pendeta, baik itu sebagai majelis, baik itu sebagai pengurus unit, baik itu sebagai pengurus wadah, baik itu sebagai panitia, baik itu sebagai kantoria, baik itu sebagai guru sekolah minggu, kostor, paduan trompet, multimedia, semua. Pekerja-pekerja di lahan Tuhan, begitu itu sebagai jemaat. Bagaimana mampu untuk ada dan menyuarakan suara kasih Tuhan. Baik kita sebagai orang tua, suami dan istri dalam rumah. Banyak orang tua yang larang anak-anak, jangan kurang ajar di orang tatua jangan parlente di orang tatua padahal suka kurang ajar di Tuhan Allah, suka parlente di Tuhan Allah. Kalau baku janji di orang tua tepat waktu, padahal untuk kebaktian saja tidak tepat waktu. Baku janji untuk rapat saja molor sampai 1 jam dan sebagainya. Tunggu orang, bahkan ada pengurus yang mungkin selama diangkat sampai turun jatuh periode, saya pernah ikut rapat. Anggap itu biasa-biasa saja. Anggap itu tidak penting. Bahkan juga mungkin ada orang tua yang tidak pernah berkomitmen dengan apa yang dia katakan di anak-anak. Dan ini adalah pembelajaran bagi kita semua di saat ini. Bagaimana juga sebagai pengurus unit, pengurus wadah-wadah, ketika berkhotbah mampu untuk melakukan khotbahnya. Jangan bilang ibu pendeta itu kan khotbah. Nanti kan ya katong ini manusia, mau bilang apa lagi? Manusia yang sudah diselamatkan. Sehingga kemanusiaan yang kita miliki berbeda dengan manusia yang tidak ada hidup di dalam Yesus Kristus. Jangan bersembunyi di kata manusia yang lemah. Karena manusia kita adalah manusia rohani. Manusia kita ini manusia yang sudah hidup berakar
bertumbuh bersama dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi seyogyanya kita ada dan memperlakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jadi teladan. Jadi pioner. Guru sekolah minggu juga hanya jangan bilang anak-anak jangan parlente, anak-anak suka jangan baku pukul, padahal dong sendiri parlente. Sendiri baku pukul. Anak-anak berpakaian dengan sopan, sendiri datang mengajar dapat lihat semua. Banyak. Pantoria menyanyi puji Tuhan di luar. Na'udzubillah. Paduan suara hebat ketika menyanyi, tapi tidak meresapi apa kata-kata lagunya. Menyanyi for pamer. Ketika latihan tidak taruh di sini, lalu taruh di sini, lalu bikin akang. Karena itu juga semua pemberitaan. Jadi jangan bilang saya kata menyanyi latihan dan sebagainya, oh supaya tepuk tangan rame. Bukan itu tujuan kita. Tetapi bagaimana ketika kita latihan dengan baik, menyanyikan dengan baik, orang tersentuh dan kita juga bisa mengambil inti dari pemberitaan itu. Sehingga Bapak Ibu, mari sebagai orang tua jadi orang tua yang baik, sebagai pengurus dalam kehidupan di jemaat ini apapun Anda, tetap komitmen menjadi teladan di dalam kehidupan. Dan ketika kamu merendahkan diri, kamu akan ditinggikan. Jangan menyombongkan diri. Senantiasa ada dan melakukan satunya kata dan perbuatan. Tuhan Yesus sayang katong semua.